Selamat pagi semuanya, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang analisa lingkungan serta alternatif strategi investasi. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Ide Bagus Anom Mardiana, absen 7. Yang kedua, Iwayan Agus Supriyanto, absen 17. Yang ketiga, Niwayan Ika Puspita Dewi, absen 20. Dan saya, Aida Cahyaini, absen 25. Saya akan menjelaskan tentang bentuk badan usaha. Bentuk badan usaha dapat dibedakan menjadi beberapa, yaitu yang pertama ada perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki suatu individu, akan tetapi dalam praktiknya badan usaha ini kerap kali merupakan perusahaan keluarga, seperti perusahaan yang menggunakan seluruh anggota keluarganya untuk menjalankannya. Adapun kelebihan dan kelemahan perusahaan perseorangan, untuk kelebihannya yang pertama, mudah didirikan. Yang kedua, modal memulai usahanya kecil. Yang ketiga, kerahasiaan usaha terjamin. Yang keempat, pengelolaannya fleksibel dan bebas. Untuk kekurangannya atau kelemahannya, yang pertama, pertanggungjawabannya tidak terbatas. Yang kedua, modal terbatas. Yang ketiga, kualitas manajerial dan kualitas pekerjaan terbatas. Yang keempat, kelangsungan operasi perusahaan terbatas. Yang kedua, perusahaan perkongsian, adapun seperti CV, firma, dan partnership. Ciri utama dari perusahaan perkongsian adalah ukurannya kecil dan relatif dapat dijalankan oleh para pemiliknya. Salah satu dorongan penting untuk mengembangkan perkongsian adalah untuk menggabungkan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pendirinya dan untuk melakukan usaha di bidang yang diminati bersama. Untuk perusahaan perkongsian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perkongsian umum. Perkongsian umum adalah jenis usaha di mana setiap pemiliknya secara aktif turut menjalankan kegiatan usahanya sepenuhnya, bertanggung jawab kepada utang dan tanggung jawab bersama. Yang kedua ada perkongsian terbatas. Perkongsian terbatas ini usaha milik beberapa orang, akan tetapi hanya beberapa saja dari para pemilik yang bertindak sebagai anggota yang menjalankan operasi bisnisnya tersebut. Ada juga kelemahan dan kelebihan dari perusahaan perkongsian. Untuk kelebihannya, sama itu pada umumnya hampir sama dengan kelebihan perusahaan perseorangan, yaitu mudah didirikan, modal usaha relatif sedikit, dan pengelolaan usaha relatif lebih fleksibel dan lebih bebas. Yang kedua, dalam beberapa aspek tertentu, perusahaan perkongsian lebih unggul dibandingkan perusahaan perseorangan, yaitu dalam hal lebih banyak modal yang dapat dikumpulkan. Untuk kelemahannya, yang pertama, seperti perusahaan perseorangan, pada perusahaan perkongsian masih terdapat masalah tanggung jawab tanpa batas. Akan tetapi, hal ini hanya berlaku terhadap anggota aktif yang harus menanggung utang perusahaan baik dari harta perusahaan maupun dari harta pribadi. Yang kedua, di samping itu, perusahaan perkongsian masih menghadapi masalah modal yang terbatas, tapi tidak seburuk pada perusahaan perseorangan, karena dengan anggota yang ada, perusahaan dapat bersama-sama mencari modal. Yang ketiga, perusahaan perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah suatu unit kegiatan usaha yang didirikan sebagai suatu institusi badan usaha yang pendirinya dilakukan melalui akte notaris, di mana suatu dokumen dikemukakan yang pada dasarnya mencantumkan tujuan pendirian, saham yang dikeluarkan, dan nama-nama pimpinan yang akan menjalankan usaha. Perseroan terbatas dapat digolongkan ke dalam dua jenis, yaitu perseroan terbatas tertutup. Perseroan terbatas tertutup yang saham-sahamnya dijual secara pribadi, tidak melalui perantara di pasar modal. Di Indonesia misalnya Bursa Efek Jakarta atau Bursa Efek Surabaya. Pada umumnya, saham akan dijual pada orang-orang yang telah dikenal. Yang kedua, ada perseroan terbatas terbuka. Pada umumnya, penjualan saham dilakukan melalui perantara di pasar modal. Beberapa contoh perusahaan terbuka antara lain PT Astra International Tbk, PT Kalbe Pharma Tbk, dan sebagainya. Untuk kelebihan dan kelemahan perseroan terbatas, untuk kelebihannya, yang pertama, tanggung jawab terbatas ini berarti pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas nilai saham yang dibayarkan. Lebih mudah memperoleh modal, perusahaan perseroan terbatas memiliki akses yang lebih besar dibandingkan perusahaan perseorangan dan perusahaan perkongsian dalam mencari modal. Untuk kelemahannya,
Yang pertama, secara umum dapat dikatakan bahwa kebanyakan perusahaan yang terbentuk perseroan terbatas merupakan perusahaan yang besar, baik ditinjau dari sudut permodalan dan penjualan dan jumlah pekerja serta kapasitas produksinya. Peraturan yang harus dipenuhi lebih banyak sepanjang masa kegiatan perusahaan. Terdapat berbagai peraturan dan undang-undang yang harus dipenuhi. Susah merahasiakan kegiatan perusahaan. Dengan berbagai peraturan yang harus dipenuhi secara periodik, maka perusahaan harus membuka data-data. Terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Niwayanika Puspita Dewi, nomor absen 20. Selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai jenis investasi dan aspek lingkungan bisnis. Nah, jenis investasi dapat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, investasi jangka pendek, dan yang kedua, investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan investasi yang returnnya dapat dilihat dari 3-12 bulan. Jenis investasi ini biasanya sering disebut juga dengan investasi sementara atau sekedar mengamankan dana untuk menunggu peluang investasi yang nilai returnnya lebih optimal. Kemudian, investasi jangka panjang merupakan investasi yang butuh waktu bertahun-tahun untuk mendapatkan return atau hasilnya. Bahkan tidak jarang investasi jangka panjang ini hanya dibeli tanpa dijual kembali. Aspek lingkungan bisnis terdiri dari 3 kategori. Yang pertama, lingkungan operasional, yang kedua ada lingkungan industri, dan yang ketiga ada lingkungan jauh. Nah, lingkungan operasional ini merupakan lingkungan yang terdapat di dalam perusahaan, contohnya seperti manajemen dan pegawai. Kemudian ada lingkungan industri, merupakan lingkungan atau kelompok yang membuat atau memproduksi barang dan jasa. Contohnya seperti supplier atau pemasok. Kemudian yang terakhir merupakan lingkungan jauh. Nah, lingkungan ini merupakan lingkungan yang berada di luar kegiatan operasional perusahaan. Contohnya seperti lingkungan global, sosial, dan masyarakat. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ida Bagus Anomardiana, absen 7. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang dampak bisnis terhadap lingkungan serta pemahaman AMDAL. Dalam perencanaan ekonomi dan wilayah, kawasan industri adalah penggunaan layanan dan aktivitas ekonomi secara intensif yang berhubungan dengan manufakturisasi dan produksi. Berdirinya bisnis tentu membawa dampak, baik itu bagi lingkungan hidup maupun bagi lingkungan sosial. Beberapa dampak tersebut diantaranya seperti mengurangi tingkatnya pengangguran, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar industri tersebut, dan lain sebagainya. Bagi kehidupan sosial, industri cenderung membawa dampak positif. Namun, bagi lingkungan hidup, industri cenderung membawa banyak dampak negatif. Contohnya itu seperti pencemaran air, pencemaran polusi udara, dan lain-lain. Analisis dampak lingkungan atau sering disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak yang besar dan penting bagi suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan kegiatan di Indonesia. AMDAL ini dibuat saat perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup dan sekitarnya. Yang dimaksud lingkungan hidup di sini adalah aspek abiotik, biotik, dan kultural. Dasar hukum AMDAL di Indonesia adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Hidup yang merupakan pengganti PP 27 Tahun 1999 tentang AMDAL. Dan AMDAL ini telah dilakukan di Indonesia sejak tahun 1982. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Iwayan Agus Supriyanto. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai dampak bisnis terhadap lingkungan serta pemahaman AMDAL. Nah,
Analisis dampak lingkungan atau sering disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak yang besar dan penting bagi suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan kegiatan di Indonesia. Nah, di sini secara umum kegunaan AMDAL adalah memberikan informasi secara jelas mengenai suatu rencana usaha dan dampak-dampak lingkungan yang akan ditimbulkannya. Yang kedua, menampung aspirasi, pengetahuan, dan pendapat penduduk khususnya dalam masalah lingkungan sewaktu akan didirikannya suatu rencana proyek atau usaha. Yang ketiga, menampung informasi setempat yang berguna bagi pemrakarsa dan masyarakat dalam mengantisipasi dampak dan mengelola lingkungan. Selanjutnya, dalam usaha menjaga kualitas lingkungan, secara khusus AMDAL berguna dalam hal yang pertama, mencegah agar potensi sumber daya alam yang dikelola tidak rusak, terutama sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang kedua, menghindari efek samping dari pengolahan sumber daya terhadap sumber daya alam lainnya, proyek-proyek lain, dan masyarakat agar tidak timbul pertentangan. Yang ketiga, mencegah terjadinya perusakan lingkungan akibat pencemaran sehingga tidak mengganggu kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan masyarakat. Dan yang terakhir, agar dapat diketahui manfaatnya yang berdaya guna dan berhasil guna bagi bangsa, negara, dan masyarakat. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaklumi. Terima kasih, selamat pagi.